Jadi ini sudah juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena harta itu merupakan pokok dari kehidupan, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkannya dengan amwalakum, harta kalian, bahwa pokok kehidupan itu adalah untuk kepentingan bersama, bukan kemudian untuk kepentingan satu kelompok tertentu. Makanya di dalam agama kita itu namanya harta itu hendaknya beredar di semua golongan. Konsep zakat misalnya, itu supaya harta itu tidak hanya beredar bainal aghniya minkum, di antara orang-orang kaya. Kaila takuna dulatan bainal aghniya minkum. Kenapa kemudian diberikan konsep zakat? Supaya harta itu tidak hanya beredar di tengah-tengah orang kaya, akan tetapi juga beredar kepada orang-orang yang bisa dikatakan papa, orang yang tidak punya. Jadi mereka juga merasakan peredaran dari harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita diberikan keberkahan melaksanakan salat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian ayat-ayat Quran. Setelah membahas ayat yang keempat dari surah An-Nisa, sekarang kita membahas surat An-Nisa ayat 5 dan 6. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfa wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Hadirin jemaah rahimakumullah, sebab turun dari ayat ini bahwasanya ayat ini turun pada seorang sahabat yang bernama Thabit ibnu Rifa'ah wa fi ammihi, dan pamannya, yaitu bahwasanya Rifa'ah tufiyah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rifa'ah itu meninggal dunia, meninggalkan anaknya di bawah pengasuhan dari saudaranya. Maka kemudian fa'ata ammu Thabit, paman dari Thabit ini, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan, inna ibna akhi yatimun, sesungguhnya anak saudaraku, keponakanku itu yatim dan dia berada di dalam pengawasanku. Fama yahillu li min malihi wa mata adfa'u ilaihi malah. Maka beliau bertanya,
apa yang halal bagi saya dari hartanya dan kapan saya harus mengembalikan harta itu kepadanya. Maka turunlah ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 5 dan 6 ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk di dalam pengelolaan harta dari anak yatim. Seperti yang sudah kita bahas di ayat yang kedua dari surah An-Nisa, bahwasanya wali itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri agar tidak memakan harta anak yatim. Maka di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan petunjuk tentang pengelolaan dari harta anak yatim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan kamu berikan kepada as-sufaha, mereka yang kurang kecerdasan akalnya, amwalakum, harta-harta kamu, allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai pokok kehidupan. Warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa, berikan kepada mereka makanan, rezeki darinya, berikan pakaian dan katakanlah kepada mereka qawlan ma'rufa, perkataan yang baik. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk agar jangan memberikan harta itu kepada orang yang belum mempunyai kecerdasan, baik mungkin karena belum mendapatkan umurnya belum sampai sufaha, jamak dari safih. Mungkin saja itu adalah anak-anak karena belum sampai pada usia sinar rusydi, usia kecukupan, atau mungkin saja yang lainnya seperti halnya orang yang gila atau mungkin juga idiot. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk agar jangan memberikan harta kepada mereka, karena kalau diberikan kepada mereka harta itu akan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Hal yang menarik di dalam ayat ini adalah satu hal yang berkaitan juga dengan konsep harta, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan amwalakum, harta kamu, yang kata para mufassir kemudian mengisyaratkan tentang bagaimana sesungguhnya kedudukan harta di dalam agama kita. Di dalam ayat ini diungkapkan dengan kata amwalakum, harta kalian, yang isyaratnya bahwasanya harta itu pada dasarnya adalah milik bersama, adalah untuk kepentingan bersama. Ketika seorang penjual dan pembeli itu melakukan transaksi, maka diharapkan bahwa transaksi itu bukan hanya menguntungkan pihak penjual, akan tapi juga pihak pembeli. Jadi amwalakum, harta kalian, yang artinya bahwasanya di dalam konsep harta itu adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan satu golongan dan mengabaikan golongan yang lainnya. Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam lanjutan ayat itu allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa harta itu adalah pokok kehidupan. Jadi disinilah Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang harta. Jadi harta itu adalah pokok kehidupan dan itu diharapkan akan memberikan kemaslahatan kepada semuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan bahwasanya harta itu adalah pokok kehidupan? Allati ja'alallahu lakum qiyaman annal amwal qawamal hayah. Jadi harta itu adalah pokok kehidupan. Wasababu islahil ma'ash, dan itu merupakan sebab perbaikan dari kehidupan. Wantidhamu al-umur,
dan juga dengan adanya harta urusan-urusan itu akan berjalan dengan baik. Makanya sampai ada ungkapan bagi kita, bil fulus mulus, mafil fulus manfus. Dengan adanya uang maka urusan itu akan berjalan dengan mulus. Kalau tidak ada, tidak akan berjalan dengan baik. Jadi ini sudah juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena harta itu merupakan pokok dari kehidupan, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkannya dengan amwalakum, harta kalian. Bahwa pokok kehidupan itu adalah untuk kepentingan bersama, bukan kemudian untuk kepentingan satu kelompok tertentu. Makanya di dalam agama kita itu namanya harta itu hendaknya beredar di semua golongan. Konsep zakat misalnya, itu supaya harta itu tidak hanya beredar bainal aghniya minkum, di antara orang-orang kaya. Kaila takuna dulatan bainal aghniya minkum. Kenapa kemudian diberikan konsep zakat? Supaya harta itu tidak hanya beredar di tengah-tengah orang kaya, akan tetapi juga beredar kepada orang-orang yang bisa dikatakan papa, orang yang tidak punya. Jadi mereka juga merasakan peredaran dari harta, bukan hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Amwalakum, ini yang kemudian disyaratkan di dalam ayat ini. Sehingga kata Tabatabai ini adalah satu prinsip ekonomi yang sangat bagus di dalam agama, dan itu sudah diungkapkan 1444 tahun yang silam tentang konsep harta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Harta yang kita berikan kepada anak yatim, milik anak yatim itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan warzuquhum fiha, berikan kepada mereka rezeki fiha. Nah, ini juga ada ungkapan yang menarik di dalam ayat ini. Warzuquhum fiha, bukan minha. Jadi berikan kepada mereka rezeki makanan fiha, bukan minha. Yang isyaratnya bahwasanya harta anak yatim yang dikelola oleh walinya itu hendaknya dikembangkan. Jadi dikelola dengan baik, bukan kemudian hanya dipegang. Sebab kalau ungkapannya adalah minha, maka itu diambil. Kalau ketika diambil sedikit demi sedikit, lama-lama akhirnya habis itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan ungkapan warzuquhum fiha, agar memberikan rezeki kepada mereka fiha, di dalam harta itu. Yang isyaratnya kata mufassir bahwasanya harta itu hendaknya dikembangkan, sehingga yang diberikan nantinya kepada anak yatim yang diasuh itu adalah dari hasil pengelolaan harta itu. Kalau ungkapannya adalah minha, maka diambil dari sebagian harta yang diserahkan, yang dikelola oleh walinya. Tapi karena ungkapannya fiha, maka kemudian ada isyarat supaya dikembangkan sehingga harta itu tidak berkurang, bahkan akan terus bertambah, dan anak yatimnya itu diberikan dari hasil pengelolaan harta itu. Jadi ini ungkapan warzuquhum fiha. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi konsep-konsep yang berkaitan dengan pengelolaan harta, termasuk juga konsep harta sendiri di dalam agama, itu sesungguhnya sangat-sangat tepat di sini. Warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi memberikan kepada mereka apa yang ada dari harta itu yang sudah dikembangkan, dan kemudian juga memberikan kepada mereka pakaian. Jadi untuk kebutuhan mereka, baik dalam bentuk makanan ataupun pakaian. Wa qulu lahum
qaulan ma'rufa ay yaqula kullu waliyin lil maula alaih kalaman thayyiban. Hendaknya wali itu yang mengelola harta menyatakan kepada yang dikelola, kepada anak yatim yang diasuhnya, kalaman thayyiban, kata-kata yang baik, yang dengan itu kemudian hati menjadi damai. Merupakan hak-hak juga dari anak yatim itu. Katakan al-malu maluka, harta ini adalah harta kamu. Wa ma ana illa wakil, hanya saja saya ini adalah wakilnya, yaitu yang mengelola. Aminun alaih, di mana saya bertanggung jawab, diberikan amanah. Tapi kemudian dikatakan wa idza kaburta radatuhu ilaik, nanti kalau kamu sudah dewasa maka harta ini akan saya kembalikan kepada kamu, akan saya serahkan lagi kepada kamu. Jadi tetap diungkapkan bahwasanya itu adalah merupakan harta dari anak yatim, bukan harta dari walinya. Wali itu hanya diberikan titipan oleh ahli warisnya untuk mengelola harta dari anak yatim itu. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa id anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Wabtalul yatama, dan hendaklah kalian uji anak-anak yatim itu hatta idza balagun nikah, sampai mereka mencapai usia nikah. Fa in anastum minhum rusydan, kalau kamu melihat kecerdasan pada diri mereka, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka harta mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kapan seorang wali itu mengembalikan harta yang dikelola, yang dititipkan kepadanya, yaitu ketika sudah mencapai hadun nikah, balagha sinna rusydi. Akan tetapi kemudian yang diberikan petunjuk pertama oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hendaklah mereka diuji, al-ikhtibar. Jadi diuji, bagaimana cara mengujinya? Mereka diuji dengan diberikan kesempatan mengelola harta itu. Jadi diberikan kesempatan mengelola harta. Apabila mereka itu ternyata bisa mengelola harta mereka itu dengan baik, maka nanti mereka bisa untuk mendapatkan kembali harta yang memang pada dasarnya merupakan milik mereka, ya, tapi dititipkan kepada wali. Tujuannya apa? Supaya harta yang dititipkan ini bisa dikelola dengan baik. Makanya kemudian diuji, apakah benar-benar bisa mengelola hartanya atau tidak. Sebab harta ini diharapkan tetap menjadi pokok kehidupan bagi dirinya. Kalau kemudian ternyata anak ini tidak bisa mengelola hartanya, ketika diberikan kesempatan malah mohon maaf boros, langsung habis, maka ini akan berdampak hal yang tidak baik bagi kehidupan mereka ke depan. Apalagi mereka itu misalnya masih membutuhkan banyak dari harta yang sesungguhnya mereka miliki, maka kemudian diperintahkan untuk menguji. Cuma dalam hal ini para ulama berbeda pendapat kapan waktu mengujinya. Dalam pendapat Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, yakunu qoblal bulugh, bahwasanya ujian itu
diberikan qoblal bulu, sebelum mencapai usia baligh. Jadi sebelum baligh diuji terlebih dahulu dengan dalil al-ghayah di situ, hatta. Jadi hatta itu sampai, artinya sebelum mencapai usia bulughh baligh, maka diuji sebelumnya. Akan tetapi menurut pendapat Imam Malik, yakunu ba'dal bulugh, bahwa ujian itu dilakukan sesudah mencapai usia baligh. Jadi perbedaan antara para ulama, menurut Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, sebelum usia baligh itu diuji terlebih dahulu, sehingga ketika baligh mereka sudah kelihatan bisa mengelola hartanya, itu bisa diserahkan. Tapi menurut Imam Malik, ujian itu dilakukan sesudah mereka mencapai usia baligh. Artinya kalau sudah seperti itu maka bisa diserahkan. Dari kata hatta. Sebab kata hatta itu kan bisa bermakna dua. Hatta itu bisa sampai, sampainya itu masuk di dalamnya apa tidak itu. Makanya di dalam hal ini misalnya yang berkaitan dengan anggota wudhu itu, hatta di sini kemudian ada yang menyatakan ya siku sampai sikunya tidak termasuk, ada yang menyatakan seperti itu. Tapi ada yang menyatakan ya, harus lewat, karena di situ memakai kata hatta ila mirfaqaini, hatta ila. Jadi kata Imam Abu Hanifah bahwa tasarruf as-sabi al-aqil al-mubayyiz biidnil wali sahihah, bahwasanya pengelolaan seorang anak yang sudah mempunyai kecerdasan juga akan mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dengan izin dari walinya itu diperbolehkan. Karena itulah kemudian ujian bisa diberikan kepada mereka sebelum sinnal bulugh, sebelum mereka mencapai usia baligh. Jadi dalam persoalan fil bai' wasyira masalan, dalam urusan jual beli, nih kamu kelola harta kamu, itu yang dilakukan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i ini masih dalam pengelolaan. Kalau menurut Abu Hanifah atas izin dari wali, sedangkan menurut Imam Syafi'i al-ikhtibar la yaqtadil idnah, yang namanya ujian itu tidak perlu izin dari walinya, yang penting dia bisa menggunakan atau tidak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat itu dikatakan hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaikum amwalakum. Kalau kamu sudah melihat adanya potensi kecerdasan, maka serahkanlah harta itu kepada mereka. Jadi kalau kemudian ternyata bisa mengelola dengan baik, maka sesudah sinnal bulugh harta itu kemudian diserahkan kepada mereka. Tapi kalau ternyata belum, maka jangan diserahkan terlebih dahulu. Cuma dalam hal ini ada juga perbedaan dari Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, anak itu di usia sekitar 25 itu sudah harus tetap diserahkan, apakah dia itu bisa mengelola dengan baik atau tidak. Sebab dalam pandangan Imam Abu Hanifah, ketika sudah mencapai usia bulugh, mungkin sekitar 15 sampai 18, setelah itu ditambahkan usia yang diharapkan di situ kecerdasan sudah benar-benar didapatkan oleh anak,
ya, sekitar umur 25, maka harta itu harus tetap diserahkan, baik anak tersebut yang sudah mencapai usia 25 itu bisa mengelola dengan baik atau tidak, karena itu adalah hak dari mereka, harta mereka. Tapi menurut jumhurul ulama bahwa tetap harus dipegang oleh wali. Supaya apa? Supaya harta itu tidaklah terbuang dengan cuma. Anaknya misalnya boros, kalau diberikan kepada dia, dikhawatirkan bahwa harta yang begitu banyak itu langsung habis seketika karena tidak mampu untuk mengelola dengan baik. Maka menurut jumhurul ulama, ya harus tetap dipegang oleh wali. Jangan diserahkan terlebih dahulu sebelum dia benar-benar mampu untuk bisa mengelola harta yang memang merupakan hak miliknya. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah, itu sudah merupakan usia yang matang bagi dirinya. Jadi dia harus tetap mendapatkan harta tersebut, baik dia bisa mengelolanya dengan baik ataupun tidak. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayakbaru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, jangan kamu makan dari harta yang merupakan anak yatim, milik anak yatim yang dikelola itu israfan wa bidaran ayakbaru. Dengan israf itu berlebih-lebihan, wa bidaran ayakbaru, terburu-buru sebelum mereka itu dewasa. Jadi di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, jangan makan berlebihan. Nah, dalam hal ini kemudian ada isyarat bahwa ada kebolehan bagi wali itu untuk ikut makan dari harta yang dia kelola dari milik anak yatim. Tapi kemudian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jangan berlebihan, apalagi kemudian terburu-buru sebelum mereka dewasa. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Adapun orang yang kaya, hendaklah dia menahan diri. Karena kalau orang yang kaya, maka sesungguhnya dia tidak butuh untuk mengambil bagian dari anak yatim itu. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi bagi yang fakir, maka hendaklah dia makan dengan ma'ruf. Sebab di dalam satu hadis ada seorang yang ditanya, datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia tidak punya harta apa-apa, tapi yang dia punya itu adalah harta anak yatim yang dia kelola. Bagaimana dengan saya? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, silahkan ikut, karena dialah yang mengelola harta anak yatim itu, boleh mengambil bagian tapi bil ma'ruf, dengan cara yang wajar, bukan kemudian aji mumpung. Nah, dalam hal ini kemudian ulama mengisyaratkan bahwa di dalam pengelolaan itu yang dimakan itu masuk ujroh atau tidak itu. Ada yang menyatakan bahwasanya itu masuk bagian dari ujroh. Jadi ujroh artinya upah dari pengelolaan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu bukan bagian dari ujroh. Akan tapi yang pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memang sudah berkecukupan, ya sudah, tidak usah mengambil dari bagian anak yatim itu, karena memang dia tidak butuh, kecuali yang benar-benar terpaksa fakiron tadi, dan itu pun dengan cara yang baik, jangan kemudian aji mumpung. Dan terakhir pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam pengelolaan harta anak yatim, fa idza dafa'tum ilaihim amwalakum fa asyhidu alaihim. Dan jika kalian mengembalikan harta mereka kepada mereka, jadi harta itu kepada mereka, fa asyhidu alaihim, maka hendaklah kalian mengambil saksi. Jadi artinya hendaklah memberikan saksi. Untuk apa? Untuk menghindari fitnah. Walaupun dalam hal ini kemudian juga
ada perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah adanya saksi itu wajib atau tidak. Ada yang menyatakan wajib, jadi isyhad. Ada yang menyatakan wajib. Wa hadzal isyhad amalan bi dhahiril ayah wajibun 'indal malikiyah wasyafi'iyah. Adanya saksi ketika menyerahkan kembali harta dari anak yatim itu menurut Malikiyah dan Syafi'iyah itu wajib. Id anna tarkahu yuaddi ila takhasum, karena ketika ditinggalkan mungkin saja berpotensi adanya permusuhan karena tidak adanya saksi. Jangan-jangan tidak diserahkan, jangan-jangan ada yang disembunyikan. Wal amru yaqtadil wujub, karena dalam pandangan mereka di dalam ayat ini perintahnya adalah bentuk sighah al-amr, perintah, dan perintah itu ya wajib. Sedangkan menurut Hanafiyah, madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, wa ja'alahu al-Hanafiyah manduban, itu hanya anjuran saja, sunnah. Jadi sunnah, apalagi misalnya yang diberikan amanah itu adalah orang yang sudah dipercaya. Akan tetapi dari ayat ini sesungguhnya memang yang lebih baik adalah adanya saksi. Untuk apa? Untuk menghindari adanya fitnah. Karena dalam persoalan harta itu memang harus ada kejelasan. Termasuk misalnya di dalam ayat di surah Al-Baqarah yang sudah kita bahas itu, dalam urusan pinjam meminjam itu kan kemudian ditulis itu supaya apa? Supaya menghindari yang namanya fitnah, menghindari juga masalah lupa. Ketika sudah ada saksi, maka persoalan-persoalan yang lain itu insya Allah akan bisa dihindari. Makanya tadi dikatakan id anna tarkahu yuaddi ila takhasum, bisa jadi ketika tidak ada saksi itu akan menjadikan perselisihan. Ini tidak benar misalnya, tidak diserahkan semua ini, jangan-jangan ada yang disembunyikan. Tapi ketika ada saksi maka sudah jelas, ini sudah saya serahkan, sudah selesai. Maka kemudian disitulah terjadi ijab kabul yang benar, menghindari yang namanya perselisihan, menghindari yang namanya fitnah. Karena dalam persoalan harta itu memang harus jelas. Ketika jelas insya Allah tidak ada fitnah yang tersebar. Tapi kalau ada sesuatu yang disembunyikan, tidak ada transparansi, maka mungkin saja terjadi yang namanya fitnah. Mungkin saja ada sesuatu yang memang disembunyikan. Wa kafa billahi hasiba. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan bahwa kafa billahi hasiba, cukup Allah itu sebagai yang penghitung, pengawas. Artinya apapun yang dilakukan baik menurut madhab Malikiyah, Syafi'iyah atau Hanafiyah, maka sesungguhnya seorang yang beriman itu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi segala persoalan yang dia lakukan. Hadirin jamaah rahmatullah, jadi itu konsep tentang pengelolaan harta anak yatim. Harta anak yatim dikelola dengan baik oleh walinya, dikembangkan, dan dari harta yang dikembangkan itulah maka diberikan makanan, pakaian sebagai bagian dari rezeki untuk mereka, bukan kemudian hanya langsung diambil. Sehingga dalam hal ini memang Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan bahwa harta itu memang hendaknya dikembangkan, bukan kemudian diambil dari pokoknya, tapi juga dikembangkannya bukan diambil dari pokoknya, seperti halnya riba. Riba itu kan mengambil keuntungan tapi dari pokok, bukan dari upaya mengembangkan lewat jalan yang benar. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.